Wih Jul, kenapa anaknya? Sakit. Sakit. Cuma itu aja ya? Ya. Jadi anak-anak, kita sebelum melanjutkan pelajaran selanjutnya, kemarin kita membahas apa ya? Hadis. Tentang hadis. Ada yang masih ingat hadis itu apa? Yang bisa angkat tangan? Saya Pak. Ya Hana, apa? Hadis adalah perkataan atau perbuatan yang disertai pada Benar sekali. Yang lain apa Kak? Masih ingat? Lupa. Jadi bisa diulang lagi yang keras biar temennya kedengeran. perkataan atau perbuatan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pintar sekali. Saya lanjutkan. Kali ini kita akan belajar tentang menghayati fungsi hadis terhadap Al-Quran. Semuanya dilihat biar pelajarannya tidak ketinggalan. Fungsi hadis terhadap Al-Quran itu ada 4. Ada berapa? Yang pertama ada bayan at-takrir. Ya, yang pertama. Terus yang kedua ada bayan at-tafsir. Yang ketiga ada bayan at-tashrih. Dan yang keempat bayan an-nasakh. Coba disebutkan, Syafi. Fungsi hadis itu ada berapa? Apa saja? Pintar. Kita lanjutkan lagi, disimak. Yang pertama ada bayan at-takrir. Bayan at-takrir adalah fungsi hadis yang memperkuat dan menetapkan ajaran yang telah disebutkan dalam Al-Quran, sehingga kandungan Al-Quran menjadi lebih kokoh dan jelas dengan penegasan dari hadis. Contoh fungsi ini seperti sebuah hadis tentang awal dan akhir puasa Ramadan yang merupakan perintah puasa. Lanjut, yang kedua ada bayan at-tafsir. Bayan at-tafsir adalah fungsi hadis dalam menafsirkan dan merinci ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum atau mutlak. Terus yang ketiga yaitu bayan at-tasrih. Bayan at-tasrih adalah sebagai pemberi kepastian hukum atau ajaran-ajaran Islam yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Biasanya Al-Quran hanya menerangkan pokok-pokoknya saja. Sebagai contohnya hadis mengenai zakat fitrah. Yang terakhir adalah bayan an-nasakh. Secara etimologi, an-nasakh memiliki banyak arti, diantaranya at-takhir, itu adalah mengubah, al-iqbal, yang membatalkan, at-tahlil, memindahkan. Nah, di situ ada salah satu hadisnya juga, yaitu la wasiyata li warithin, yang artinya tidak ada wasiat bagi ahli waris. Untuk kedudukan hadis terhadap Al-Quran, Al-Quran adalah sumber utama ajaran umat Islam, dan hadis sebagai sumber kedua merupakan pengungkap yang menjelaskan pelaksanaan ajaran tersebut. Oleh karena itu, umat Islam wajib meyakini dan menggunakan keduanya sebagai pedoman hidup. Tidak cukup hanya berpegang pada Al-Quran saja. Terus, sebagaimana ketetapan Nabi adalah Islam ketika Rasulullah SAW menyampaikan syariatnya dan undang-undang kepada manusia Rasulullah SAW, yaitu Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada qaula zur wal amala bihi falaysa illa ibadatun fi ayyada'a ta'amuhu wa syarabahu. Yang artinya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah
kepadanya, tidak akan memberi pahala. Jadi barang siapa yang berbicara kotor itu Allah itu tidak mengasih pahala gitu. Sekalipun ia meninggalkan makan dan minum. Jadi maksudnya puasa yang sejati atau hakikat puasa yaitu di samping kita tidak makan dan minum mulai dari fajar sampai maghrib, juga harus meninggalkan ucapan dusta, ucapan kotor serta amalan-amalan kejahatan kemaksiatan. Terus dilihat anak-anak melanjutkan yaitu perilaku orang yang berpegang teguh pada hadis. Setelah mempelajari fungsi hadis terhadap Al-Quran, kita itu dapat memahami bahwa seorang muslim itu wajib menerapkan keduanya dalam kehidupan. Tanpa keduanya, seseorang tidak akan tumbuh sebagai pribadi muslim yang soleh dan solehah. Meskipun Al-Quran mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, tetap membutuhkan hadis sebagai menerjemahkan perintah-perintah Allah. Dan itu saja yang saya jelaskan di depan. Jadi itu saja yang Bapak jelaskan di depan. Mungkin ada yang ditanyakan dari penjelasan tersebut. Kalau tidak ada, Bapak akan memberikan pertanyaan atau memberikan soal, yaitu kalian harus memecahkan permasalahan gitu. Jadi nanti Bapak akan membagi dua kelompok. Jadi setiap dua anak itu megang satu permasalahan, satu buku. Paham? Ya, langsung saja dijawab ya, sesuai soalnya, sesuai jawabannya. Anak-anak, ada yang ditanyakan? Kalau susah, Belum Pak. dipikirin lagi, cari. Dikasih waktu berapa menit Pak? Saya kasih waktu 5 menit untuk menjawab soalnya. 5 menit, Pak. Cuma 3 itu 10 Pak, 3. 10 menit. Ya udah, saya kasih 7. Bagian bunar, bagian api, percayaannya api. Kau kono elek, benar. Gimana anak-anak, apakah sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, untuk mempresentasikan ke depan supaya kelompok satu-satu. Kelompok sini yang depan kelompok 1, yang belakang nomor 2. Boleh kelompok satu dulu apa 2 dulu, terserah. 2 dulu, silakan. Ini 2. Ya. Silakan. Pakai salam, Pak. Ya, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak akan menjelaskan ini jawaban dari soal yang diberikan 4 guru. Yang pertama, analisis pendapat kelompok yang hanya berpegang pada Al-Quran. Apa kelemahannya? Kelemahannya banyak yang Pak pakai dibacakan masalahnya. Ya, dibaca biar jelas, biar tahu ya. Masalahnya dalam sebuah diskusi antar pelajar MA dan SMA terjadi perdebatan sebagai pelajar beranggapan
cara melakukan sholat, jumlah rakaat, bacaan, dan tata cara gerakannya. Mereka pun mulai membuat tata cara sholat sendiri berdasarkan pemahaman mereka dari Al-Quran. Pertanyaannya, jelaskan mengapa pemahaman mereka tidak cukup hanya berdasarkan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah sumber utama ajaran Islam. Namun banyak ayat yang bersifat global atau umum. Misalnya perintah sholat dalam Al-Quran seringkali disebutkan secara ringkas. Namun inti tata cara sholat jumlah rakaat yang disediakan bahkan dalam waktunya tidak dijelaskan perhatikan dalam Al-Quran. Maka dari itu hadis atau sunnah Nabi Muhammad menjadi penjelasan bayan atau isi Al-Quran. Gitu Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk kelompok tadi jawabannya sudah bagus semuanya. Yeay. Kita beri tepuk tangan semuanya untuk kelompok. Jadi itu saja penjelasan atau pembahasan hari ini. Mungkin sebelum kita tutup, apakah ada pertanyaan? Ada, silakan. Tinggian mana kedudukan Al-Quran sama hadis? Tinggian mana kedudukan Al-Quran sama hadis? Jadi kedudukannya itu adalah tinggian Al-Quran. Karena Al-Quran adalah firman Allah. Gitu. Sudah jelas? Yes. Terima kasih. Minggu depan kita akan membuat mind mapping tentang materi yang sudah saya jelaskan barusan tadi. Baik, Pak. Sudah paham? Sebelum kita tutup, kita baca doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu